dari definisi di atas bahwa itu termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita harus mengetahui tentang kondisi negara Indonesia, dewasa ini dan penyelenggaraan negara. Apalagi sekarang ini banyak sekali truk-truk yang masuk ke kawasan Palembang, tentunya pada saat bukan jam untuk itu masuk, dan juga banyak sekali SDM atau sumber daya manusia, kurangnya lapangan pekerjaan bagi seorang pekerja. Itu juga termasuk kondisi negara Indonesia yang sangat diprihatinkan pada zaman sekarang. Dan juga banyak sekali kasus pencurian yang dimana itu tentunya terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, jadi kita sebagai rakyat Indonesia harusnya saling menerapkan ilmu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kita tidak boleh saling tidak membela negara Indonesia, apalagi penyelenggaraan negara Indonesia ini sangat diperhatikan. Dan juga pada zaman sekarang banyak sekali kondisi negara atau kondisi di wilayah Palembang ini yang tentunya jalan-jalan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bayar pajak. Apalagi zaman sekarang kita diterapkan untuk bayar pajak, dan juga bayar pajak itu sangat penting nih dalam kondisi kasus seperti ini. Jadi kita harus menjaga kondisi negara kita dengan baik dan penyelenggaraan negara kita juga dengan baik sesuai individu kita masing-masing, yang didasari dengan diri kita sendiri dahulu baru ke orang lain. Dari teks kedua, kita dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang kebijakan-kebijakan politik yang dilandasi oleh nilai Pancasila yang ada di daerah Anda. Apakah kebijakan politik tersebut telah sesuai dengan nilai Pancasila? Menurut saya sih belum sesuai, karena banyak sekali ya, contohnya kemarin yang dikirim video itu nenek-nenek memaling singkong tapi diberi keadilan yang tidak sesuai. Apalagi sebenarnya kita itu harus memberikan keadilan politik yang sesuai. Dan banyak sekali artis jika dia tertangkap untuk misalnya narkoba hanya dikasih keringanan untuk dia menyadarkan diri lalu dibebaskan kembali. Banyak sekali artis di luar sana yang tidak sesuai dengan etik. Dan juga politik Indonesia ini menurut saya kurang bijak, karena ya seperti kita lihat sekarang ini ya, mudah sekali kita untuk disogok. Itu menurut saya, dan itu termasuk sebenarnya persatuan Indonesia menurut saya, karena didasari dari persatuan Indonesia, persatuan yang harus kita lakukan. Kalau kita saja dari politik kita saja yang lebih tinggi daripada masyarakat umum tidak mendasari dengan kebijakan politik yang ada, lalu siapa yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai warga negara yang kebijakan politiknya tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, begitu. Jadi termasuk ke persatuan Indonesia. Dari materi ketiga, kita harus mendeskripsikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terlihat di Indonesia. Menurut saya contohnya ya, seperti ada vlogger yang membuat berbagi konten, tetapi ya dia itu misalnya membantu penjualan itu membeli semua dagangannya, tapi di sebelahnya itu tidak dibelinya. Itu kan termasuk iri hati, bukan iri, tapi termasuk kekecewaan terhadap seseorang itu. Sebenarnya kalau misalnya dia ingin membuat konten atau membuat vlogger tentang berbagi atau membeli semua makanannya, apa salahnya dibeli juga yang di sampingnya itu? Jadi dia tidak berkecil hati. Itu termasuk keadilan sosial, karena masyarakat merasa kalau dirinya itu
berkecil hati seperti itu. Apalagi banyak sekali masyarakat kurang mampu yang tidak dilakukan adil, tapi kalau masyarakat yang mampu dilakukan seadil-adilnya, selayak-layaknya ya kalau di Indonesia. Jadi keadilan sosial ini nih perlu diperlakukan untuk masyarakat yang di bawah atau yang menengah seperti itu. Mana juga di zaman sekarang ini kalau masyarakat yang tidak ada uang atau tidak mampu ya lebih tidak tidak dipandang di Indonesia ini. Apalagi kita itu perlu sebenarnya kita memandang semua masyarakat itu sama, tidak ada beda-bedanya satu sama lain. Keadilan itu harus dilakukan seadil-adilnya, selayak-layaknya untuk masyarakat dan digunakan dan diperuntukkan untuk kita semua. Jadi kita harus menggunakan keadilan sosial itu untuk semuanya di masyarakat Indonesia ini seadil-adilnya dan selayak-layaknya. Sebagai masyarakat yang kurang mampu, jangan kecil hati karena Indonesia ini sangat miris. Dari penjelasan nomor 4, bahwa kita harus mendiskusikan tentang gaya hidup konsumerisme yang melanda kehidupan masyarakat kita dewasa ini dan cara-cara penanggulangannya. Pada zaman sekarang, gaya-gaya hidup di Indonesia ini sangat mengikuti kebarat-baratan yang dimana banyak sekali memakai baju-baju yang kurang bahan seperti itu ya. Apalagi terus gaya hidup yang ikut-ikutan zaman seperti salah pergaulan bebas, dan juga membenarkan zina. Sebenarnya kita itu sebagai manusia harus menjaga diri kita masing-masing, yang dimana harus kita menyesuaikan diri kita. Dan juga itu termasuk ketuhanan yang Maha Esa, karena kita dengan Tuhan saja tidak menerapkan kehidupan dan gaya hidup yang sangat krisis, apalagi di zaman sekarang. Dan juga masyarakat kita ini sangat diprihatinkan untuk gaya hidup dan termasuk ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana cara penanggulangannya adalah dari diri kita sendiri untuk menjaga dan cara-cara faktor untuk menanggulanginya adalah dengan kita menghindari pergaulan yang ada di Indonesia, tidak mengikuti kebarat-baratan dan menggunakan kehidupan yang sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, dan juga menanggulangi memperhatikan ketuhanan yang Maha Esa yang mengikuti dengan Pancasila kita yang pertama, dan juga kehidupan masyarakat yang harus disesuaikan pada dasarnya dan tidak keluar dari zona apa yang sudah ditetapkan oleh negara kita, dan harus mengikuti peraturan agar masyarakat di Indonesia ini tidak terkeluar dari gaya hidup dan tidak mengikuti gaya hidup kebarat-baratan yang sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Berdasarkan uraian untuk mengungkapkan kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikategorikan bela negara. Yang dapat dikategorikan bela negara adalah kita dengan belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar, dan juga kita harus berani mengungkapkan pendapat kita. Apabila kita tidak mengerti tentang suatu pelajaran, kita harus bertanya kepada guru ataupun dosen juga. Itu termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan apa salahnya jika kita harus mengungkapkan pendapat, seperti kita demo, kita harus mengungkapkan pendapat kita, apa yang kita kurang dan apa yang kita terapkan di Indonesia ini. Dan pada zaman sekarang banyak sekali orang tidak menentukan haknya untuk mengungkapkan pendapat kita, dan juga banyak sekali orang yang tidak mendengarkan hak dan kewajiban yang dikategorikan bela negara. Dan juga selayaknya mahasiswa itu harus siap untuk mengungkapkan pendapat, harus siap untuk bela negara kita, karena jika bukan anak muda atau gen-gen zaman sekarang, siapa lagi yang ingin membela negara kita? Pada dasarnya sekarang ini banyak sekali orang yang tidak membela negara kita, apalagi pejabat sangat merendahkan negara kita. Dan juga dikategorikan
bela negara itu jika kita harus membela negara kita. Dan terus ini juga dipersilakan untuk menggali informasi untuk mengkaya pengetahuan tentang sumber sosiologi kearifan lokal dalam hal kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, solidaritas dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita juga harus memperkaya kearifan lokal yang ada di Palembang ini seperti kain jemputan. Kain jemputan itu juga harus diperkaya dan juga harus di apa sih kalau misalnya di pameran ini dijual, harus dihargai hak-haknya orang yang membuat. Terus solidaritas, kita dari diskusi itu kita harus globalisasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila sekaligus sosialisasi untuk mengatasi dampak negatif sosial. Globalisasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila itu merupakan seperti kita mengikuti zaman sekarang itu kita tidak ada habis-habisnya, seperti kita cara berpakaian seperti itu. Globalisasi Indonesia ini sangat meningkat pada zaman sekarang ini, apalagi dampak negatifnya untuk negara ini dan juga dampak itu bisa mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia ini, seperti menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Di Indonesia ini budayanya kearifan lokalnya juga masih sangat bisa dikatakan kurang ya, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini sangat banyak. Ini contohnya tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena rakyat Indonesia ini masih menggunakan dampak negatif sosial negara dan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga banyak sekali dampak-dampak negatif. Apalagi cara untuk mengatasinya itu dari diri kita sendiri yang tentunya tidak mengikuti zaman, harus sesuai dengan apa yang kita lakukan seperti itu ya. Terus kita juga harus mencari solusinya untuk diri kita sendiri, baru kita mencari solusinya untuk kehidupan orang lain. Jika diri kita sendiri saja tidak bisa kita mengatasinya dampak negatif itu, jangan kita menjudge orang untuk menanggulangi dampak negatif tersebut. Terus dari itu kita harus menganalisis kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa. Kesadaran bela negara di Indonesia ini sangat amat ya, seperti kita kan diwajibkan untuk belajar, seperti ada yang masih bolos sekolah, padahal itu orang tua kita sudah membayarnya gitu, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai kesadaran sendiri di kalangan kita harus mengikuti negara kita harus menjadi mahasiswa yang baik, membela negara kita dengan baik. Terus itu termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kan mahasiswa itu manusia ya, manusia itu harus sesuai, harus beradab, harus mengerti bela negara, harus menghormati negara kita, tidak menjelek-jelekkan negara kita, harus berkontribusi yang baik untuk kalangan mahasiswa, seperti kita belajar yang tekun seperti itu. Apalagi ya, banyak sekali sekarang ini anak-anak sekolah yang bolos sekolah itu, kalau misalnya dia dari rumah dia sekolah tetapi dia tidak ada di sekolah, itu seperti bolos sekolah seperti itu. Jadi kita tidak boleh bolos sekolah, karena orang tua kita itu sudah berjuang semampunya untuk kita biar kita bisa sekolah lebih tinggi lagi dari orang lain. Kita harus membela negara kita juga. Jadi ini termasuk ke kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita harus beradab kepada negara kita, berkontribusi yang baik kepada negara kita. Alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Alasan terjadinya terorisme itu karena seperti kita itu
menjelek-jelekkan suatu negara ya. Kita tuh kan sekarang ini di internet, misalnya kita di Instagram, kita saling menjelek-jelekkan suatu negara dan negara itu tidak setuju dengan negara Indonesia, dan kita diteror seperti di bom, seperti di teror terus Indonesia dijelek-jelekan. Itu terjadi terorisme di Indonesia. Sebenarnya kita itu jangan sama negara kita itu jangan saling menjelek-jelekan. Sebaiknya kita tuh sama negara harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Jadi kita harus menanggulangi terjadi terorisme demi kenyamanan kita sama-sama di Indonesia, dan tentunya itu termasuk persatuan Indonesia ya. Kita harus menjaga persatuan Indonesia ini dengan baik dan benar, dan juga kita harus menyesuaikan dengan keadilan yang ada di Indonesia, dan jangan saling menjelek-jelekkan dengan negara lain, apalagi di negara sekarang. Dan juga sekarang ini sangat mudah sekali teror yang masuk di Indonesia, seperti tiba-tiba ada kejadian aneh, seperti ada pesawat jatuh tiba-tiba itu. Dan juga kita harus menjadi warga negara yang baik, tidak menerapkan teror yang ada di Indonesia, seperti ada di Palembang kemarin di LRT dekat Rumah Sakit Muhammad Husin ya. Itu dikira semua orang itu bom, ternyata itu bukan bom, karena banyak sekali kasus teror yang ada di Indonesia. Itu contohnya yang ada di Palembang. Dan juga kita harus menerapkan Bhinneka Tunggal Ika antara negara lain dan negara Indonesia. Dan juga kita ada penyerahan narkoba di kalangan generasi muda. Pada zaman sekarang banyak sekali generasi muda itu menggunakan narkoba, di mana dia untuk menenangkan pikirannya. Padahal itu bukan hal yang bagus, bukan hal yang baik untuk generasi muda. Sebaiknya generasi muda itu lebih banyak lagi beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kalau dia berlarinya ke narkoba itu hanya ketenangan sesaat, seperti itu. Jadi sebaiknya generasi muda itu jangan pernah mendekati narkoba. Jadi seperti ada yang kita pernah dengar, jauhi narkoba, dekati prestasi. Jadi kita harus menjauhi narkoba dan harus mendekatkan prestasi itu kita dengan menyatukan Pancasila kita yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menerapkan implementasi penerapan diri kepada kita pribadi, dan juga kita harus menjauhi narkoba gitu ya. Di kalangan generasi muda ini sangat berlomba-lomba untuk menggunakan narkoba, dan janganlah kita untuk menggunakan narkoba. Kita harus menerapkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dengan baik dan benar, dengan kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga menelusuri nilai-nilai kearifan lokal dari daerah Anda masing-masing yang mencerminkan sila Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, masyarakat, dan keadilan. Menelusuri nilai-nilai kearifan lokal dari daerah. Kearifan lokal di Palembang ya, misalnya itu kita kalau ketuhanan itu ada Masjid Agung. Itu contoh kearifan lokal yang sudah berdiri lama sejak zaman dahulu dan masih digunakan dan diperuntukkan untuk masyarakat Islam untuk sholat. Yang kedua itu ada kemanusiaan, seperti di Palembang ini masih menggunakan kemanusiaan yang sangat baik. Seperti kalau misalnya kita ke pasar induk itu ada jasa angkut barang, itu sebenarnya kita itu memanusiakan manusia, karena kita juga membayar kan, memberi upah kepada orang tersebut, dan juga dia emang sebenarnya kerjanya seperti itu di malam hari untuk membantu orang yang berbelanja, mengangkat barang, seperti itu. Persatuan Indonesia, jika persatuan Indonesia itu mencari bentuk-bentuk gotong royong seperti ya, kalau misalnya di daerah saya setiap hari Minggu itu ada gotong royong pembersihan sampah, got selokan dan lain-lainnya. Dan juga jika ada orang yang meninggal, pasti ada banyak sekali gotong royong yang dilakukan masyarakat di sekitar rumah saya, seperti pemasangan tenda,
dan menyiapkan pak dan lain-lain, menyediakan kartu undangan, dan juga jika ada acara hajatan, gotong royong untuk memasak. Banyak sekali implementasi gotong royong yang ada di sekitar daerah saya, yang sudah saya terlihat sehari-hari juga. Gotong royong sebaiknya kita masyarakat Indonesia ini masuk ke satu Indonesia, karena kita harus bergotong royong. Dan juga masuk juga ke kerakyatan Indonesia, karena kita harus bergotong royong melakukan hak asasi manusia yang harus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing dan harus diimplementasikan. Dari definisi di atas bahwa itu termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita harus mengetahui tentang kondisi negara Indonesia, dewasa ini dan penyelenggaraan negara. Apalagi sekarang ini banyak sekali truk-truk yang masuk ke kawasan Palembang, tentunya pada saat bukan jam untuk itu masuk, dan juga banyak sekali SDM atau sumber daya manusia, kurangnya lapangan pekerjaan bagi seorang pekerja. Itu juga termasuk kondisi negara Indonesia yang sangat diprihatinkan pada zaman sekarang. Dan juga banyak sekali kasus pencurian yang dimana itu tentunya terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, jadi kita sebagai rakyat Indonesia harusnya saling menerapkan ilmu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kita tidak boleh saling tidak membela negara Indonesia, apalagi penyelenggaraan negara Indonesia ini sangat diperhatikan. Dan juga pada zaman sekarang banyak sekali kondisi negara atau kondisi di wilayah Palembang ini yang tentunya jalan-jalan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bayar pajak. Apalagi zaman sekarang kita diterapkan untuk bayar pajak, dan juga bayar pajak itu sangat penting nih dalam kondisi kasus seperti ini. Jadi kita harus menjaga kondisi negara kita dengan baik dan penyelenggaraan negara kita juga dengan baik sesuai individu kita masing-masing, yang didasari dengan diri kita sendiri dahulu baru ke orang lain. Dari teks kedua, kita dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang kebijakan-kebijakan politik yang dilandasi oleh nilai Pancasila yang ada di daerah Anda. Apakah kebijakan politik tersebut telah sesuai dengan nilai Pancasila? Menurut saya sih belum sesuai, karena banyak sekali ya, contohnya kemarin yang dikirim video itu nenek-nenek kemaling singkong tapi diberi keadilan yang tidak sesuai. Apalagi sebenarnya kita itu harus memberikan keadilan politik yang sesuai. Dan banyak sekali artis jika dia tertangkap untuk misalnya narkoba hanya dikasih keringanan untuk dia menyadarkan diri lalu dibebaskan kembali. Banyak sekali artis di luar sana yang tidak sesuai dengan etik. Dan juga politik Indonesia ini menurut saya kurang bijak, karena ya seperti kita lihat sekarang ini ya, mudah sekali kita untuk disogok. Itu menurut saya, dan itu termasuk sebenarnya persatuan Indonesia menurut saya, karena didasari dari persatuan Indonesia, persatuan yang harus kita lakukan. Kalau kita saja dari politik kita saja yang lebih tinggi daripada masyarakat umum tidak mendasari dengan kebijakan politik yang ada, lalu siapa yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai warga negara yang kebijakan politiknya tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain? Begitu. Jadi termasuk ke persatuan Indonesia. Dari materi ketiga, kita harus mendeskripsikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terlihat di Indonesia. Menurut saya contohnya ya, seperti ada vlogger yang membuat
berbagi konten, tetapi ya dia itu misalnya membantu penjualan itu membeli semua dagangannya, tapi di sebelahnya itu tidak dibelinya, itu kan termasuk iri hati, bukan iri, tapi termasuk kekecewaan terhadap seseorang itu. Sebenarnya kalau misalnya dia ingin membuat konten atau membuat vlogger tentang berbagi atau membeli semua makanannya, apa salahnya dibeli juga yang di sampingnya itu. Jadi dia tidak berkecil hati. Itu termasuk keadilan sosial, karena masyarakat merasa kalau dirinya itu berkecil hati seperti itu. Apalagi banyak sekali masyarakat kurang mampu yang tidak dilakukan adil, tapi kalau masyarakat yang mampu dilakukan seadil-adilnya, selayak-layaknya ya kalau di Indonesia. Jadi keadilan sosial ini nih perlu diperlakukan untuk masyarakat yang di bawah atau yang menengah seperti itu. Mana juga di zaman sekarang ini kalau masyarakat yang tidak ada uang atau tidak mampu ya, lebih tidak tidak dipandang di Indonesia ini. Apalagi kita itu perlu sebenarnya kita memandang semua masyarakat itu sama, tidak ada beda-bedanya satu sama lain. Keadilan itu harus dilakukan seadil-adilnya, selayak-layaknya untuk masyarakat dan digunakan dan diperuntukkan untuk kita semua. Jadi kita harus menggunakan keadilan sosial itu untuk semuanya di masyarakat Indonesia ini seadil-adilnya dan selayak-layaknya. Sebagai masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati karena Indonesia ini sangat miris.